Halo para kolega dosen Indonesia, apa kabar? Tak terasa kita sudah sampai pada penghujung 2023 ya. Kita akan menyongsong tahun 2024. Nah, mari kita lakukan evaluasi terhadap kinerja-kinerja kita ya di kampus ya selama kita menjadi dosen setahun ini. Nah, saya menyampaikan dari konteks Tridharma Perguruan Tinggi, dari sisi pengajaran, ya, penelitian, publikasi, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, hal yang menarik ya, di video-video saya sudah saya bahas beberapa topik yang lain tentang pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, saya fokus sekarang nih, penelitian lanjutannya adalah publikasi ya lanjutannya. Nah, di sini gimana caranya kita mengevaluasi publikasi kita. Nah, publikasi tidak terlepas dari penelitian. Ini menjadi kata kunci yang penting. Jadi, kalau ingin punya publikasi yang bagus, itu usahakan kita punya penelitian yang baik juga, yang didanai ya. Syukur-syukur dari dana eksternal, karena akan sangat penting buat institusi kita, tempat kita mengajar, tempat kita bekerja. Jadi funding dari nasional ya, dari kementerian, Kemendikbudristek, kemudian dari LPDP, dari BRIN, maupun dari kementerian-kementerian yang lain, dan juga lembaga-lembaga nasional yang lainnya, atau bahkan lembaga-lembaga internasional. Nah, ini penting. Saya sudah bahas terkait dengan penelitian ini. Nah, kemudian yang paling penting dari penelitian ini kita jaga luarannya dalam tahapan apapun yang kita janjikan, apakah itu submitted, ya, apakah hingga accepted, bahkan publish dan terindeks. Ini penting. Nah, seringkali nih, ini konteks publikasi ya, karena kita dikejar-kejar waktu, terus kita asal publikasi di tempat-tempat jurnal ataupun konferensi yang kurang bagus. Nah, bagi dosen pemula, ini menjadi hal yang sangat penting karena publikasi adalah portofolio kita, menunjukkan rekam jejak kita. Ya, rekam jejak digital dalam hal akademik ini tidak bisa kita hapus. Ya, jadi kita harus pintar-pintar memilih tempat publikasi yang baik. Kata kuncinya sebenarnya satu, kita tidak bisa instan. Ya, kita tidak bisa ingin cepat, ingin terindeks ya dengan mungkin membayar sejumlah dana atau melalui mungkin brokerage tertentu gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah kita perbaiki semua prosesnya dengan baik. Ya, artikelnya bagus nih, ya, artikel sudah bagus dari hasil penelitian ya. Kemudian kita pilih jurnal ya, yang bereputasi. Kalau kita bicara yang internasional terindeks Scopus ya, itu adalah jurnal-jurnal yang secara skopnya, ruang lingkupnya masuk dengan penelitian kita. Itu dulu kata kuncinya penting banget. Ya kan? Kalau kita bisnis, internasional, manajemen, ya usahakan di area-area itu. Tentu akan lebih bagus lagi kalau masuk ke jurnal-jurnal yang lebih spesifik lagi. Bisnis internasional misalnya, atau kalau marketing ada yang lebih lagi membahas marketing, atau ada yang membahas lagi human resources yang fokus banget, itu akan lebih bagus ya. Nah, tapi juga kadang-kadang ya kita banyak terjebak bisnis tapi kemudian masuk ke jurnal yang berbeda banget. Nah, ini jangan, coba dihindari, hanya semata-mata karena ingin masuk memenuhi luaran. Saya bisa mengerti itu ya. Saya pun melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu pada masa lalu. Kalau bisa itu dihindari agar teman-teman tidak perlu merasakan apa yang saya rasakan gitu. Ya. Nah, tapi kembali semua itu pilihan. Ya. Kalau memang akhirnya teman-teman tidak bisa call tinggi ya, tidak tahan untuk masuk ke jurnal-jurnal yang sesuai dengan ruang lingkupnya, ya itu saya serahkan kepada teman-teman. Tetapi nanti ujungnya tidak bisa digunakan untuk peningkatan jabatan fungsional, apalagi kalau dalam konteks ya sekarang ini dalam aturan jadi guru besar kan berubah-ubah terus ya kan, paper kunci kah, paper yang terkait dengan bidang kita kah, itu menurut saya apapun peraturan nanti yang berubah berganti-ganti terkait dengan pencapaian guru besar, tapi yang menurut saya yang akan sangat tetap konsisten adalah pengajarannya apa, penelitiannya apa, publikasinya apa, dan juga bidang yang akan diajukan sebagai guru besar, kalian guru besar itu apa? Itu pasti inline. Anda bisa bayangkan kalau publikasinya topiknya dari A, habis itu loncat ke topik Z, topik D, topik C, gimana? Nanti
Anda akan dikenal sebagai ahli apa di bidang Anda nih ya. Saya tidak menggurui ya, karena bidang saya terbatas kepada bisnis internasional dan hubungan internasional. Tentu di bidang-bidang lain mempunyai cabang-cabang ilmu, sub-sub ilmu sendiri yang Anda sendiri yang paham. Nah, mumpung sebelum terjebak kepada hal-hal sifatnya yang pragmatis seperti itu, ya, mulai dijaga. Nah, saya ngerti, mungkin juga ada yang target-target Anda harus menambah publikasi secepat mungkin, berkontribusi kepada strategi kampus untuk makin banyak publikasinya. Artinya ada aspek quantity, boleh juga. Karena saya juga punya keyakinan, quantity dulu ya, tapi tetap dijaga pada tempat publisher yang bagus ya, konferensi yang bagus, jurnal yang bagus. Itu insya Allah nanti akan leading kepada kualitas dari artikel-artikel kita dan bisa terbit di jurnal-jurnal yang bagus. Ya. Kalau Anda memilih route ya, jalur yang lebih keras, yang langsung ke jurnal yang bagus, Q1, Q2, nggak ada masalah juga. Tidak ada salahnya untuk mencoba seperti itu juga. Di-reject dari Q1, geser ke Q1 yang lainnya. Di-reject juga, geser ke Q2, ya kan? Geser ke Q2 yang lainnya juga. Masih di-reject ke Q3, gitu ya. Atau kemudian semua di Q3 pun nggak bisa masuk, ya Q4 misalnya gitu ya. Atau bahkan non-Q. Ujung-ujungnya kalau udah masuk ke jurnal yang Q1, 2, 3, 4 nggak bisa, ya sudahlah. Masuk konferensi misalnya gitu. Yang penting Anda punya portofolio dulu bahwa Anda punya publikasi. Ya. Semua yang publikasi awal-awal biasanya kurang baik. Ya. Tetapi kalau yang publikasi untuk S3 biasanya itu terjaga kualitasnya. Apalagi sebagian ya yang S3-nya di luar negeri yang rigid sekali aturannya, persyaratannya biasanya itu salah satu publikasi terbaik adalah ketika kita sedang S3. Kalau percaya atau tidak, silahkan dicek ya. Nah, tapi juga setelah itu dosen berkarya, ngumpulin funding dengan bagus, berjejaring dengan kampus-kampus lain, dengan peneliti-peneliti lain di dalam maupun di luar negeri, ya hasilnya juga akan sangat baik. Nah, ini sebenarnya teman-teman inti dari mereview, mengevaluasi tentang kinerja publikasi. Pertama, lihat lagi kita punya publikasi atau tidak, kita punya target atau tidak yang dari kampus, tapi paling tidak jaga 1-2 publikasi untuk dosen memulai ya. Paling tidak ini, baik di jurnal lokal, nasional, atau bahkan internasional, bereputasi yang terindeks Scopus maupun Web of Science gitu ya. Karena makin Anda punya publikasi internasional yang terindeks di Scopus, Anda punya tabungan-tabungan yang baik untuk peningkatan jaring jabatan fungsional Anda secara lebih baik dan lebih cepat. Ya. Tapi ingat, naik jabatan fungsional itu tidak hanya publikasi, walaupun proporsi publikasi terus meningkat gitu ya, atau ada penyesuaian, tapi proporsinya masih paling tinggi. Tapi ingat ada pengajaran juga, ya, ada penelitian juga, ada juga pengabdian kepada masyarakat. Jadi ingat, nggak bisa Anda cuma publikasi banyak Q1, Q2, terus Anda berharap cepat banget jadi profesor. Ya, nggak juga, harus lihat ya, ada aspek-aspek lain. Dan yang paling penting untuk menjadi seorang guru besar, tidak cuma soal tidak semua soal angka kredit semata, ya, tapi ada kualitas dari integritas akademik kita juga menentukan. Itu menjadi hal yang sangat penting ya. Nah, oke, nanti kita bahas lagi bagaimana menjadi seorang guru besar ya di kesempatan video yang lain. Oke, jadi semoga evaluasi saya tentang publikasi ini menjadi penting. Kalau tahun ini publikasi kita belum banyak atau belum berkualitas begitu, masih banyak di konferensi atau bahkan belum banyak yang terindeks di jurnal internasional gitu ya, di Scopus atau Web of Science, kemudian Anda masih berjuang untuk naik jadi asisten ahli dari tenaga pengajar, oke, boleh ke Sinta ya, boleh bahkan ke jurnal lokal. Fokus dulu ke situ sesuai dengan tahapan kita. Tetapi bagi yang ingin meloncat, silahkan ke jurnal internasional bereputasi, atau buat yang sekarang nih dosen yang kemudian melihat video saya itu sudah di middle gitu ya, lektor kepala, bahkan mau guru besar, nah tentu harus ke jurnal internasional bereputasi ya. Yang penting tetap berkarya, punya publikasi setiap tahunnya. Kalau bisa melebihi ekspektasi dari kampus itu sangat bagus. Apalagi kalau kita seorang guru besar, kita dituntut memiliki publikasi yang baik, berkualitas, dan sangat wajar karena kita memiliki masa bimbingan dari S3, S2, bahkan S1. Nanti akan kita bahas, jangan sampai teman-teman terjebak dari aspek quantity, ya, terus melakukan segala cara, melakukan publikasi, yang akhirnya nanti melukai rekam jejak
akademik teman-teman, sehingga nanti tidak bisa untuk sampai guru besar, atau paling enggak akan mengalami kesulitan mengarah ke sana. Terima kasih banyak, sukses buat teman-teman semuanya. Semoga di 2024 publikasi teman-teman makin bagus, makin berkualitas, dan menjadi ilmuwan yang bereputasi di bidang teman-teman masing-masing. Saya Tirta Musitama, sampai ketemu ya. Jangan lupa yang belum like, yang belum subscribe, silahkan like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Terima kasih.